Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil hada wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh, janganlah mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu bisa membuat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya manusia tidak mengeluh? Di antaranya adalah dengan cara memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada 3 orang laki-laki menghadap kepada seorang raja, maka diberilah raja tersebut sebuah pena. Maka laki-laki yang pertama mengatakan, kalaulah dia seorang raja, kenapa yang diberinya hanyalah sebuah pena? Sepantasnya seharusnya yang diberikan adalah contohnya seekor kuda, contohnya seekor unta. Namun laki-laki yang kedua berkata, alhamdulillah, walaupun pena yang dikasihnya, alhamdulillah bisa digunakan untuk menulis daripada tidak dapat apa-apa. Maka laki-laki yang ketiga berkata, aku tidak lihat materinya. Aku tidak lihat apa yang diberikannya, pena yang diberikannya. Tetapi aku melihat siapa yang memberi pena itu. Maka saat itu aku bisa berkata, pena ini bukanlah sembarang pena, tapi pena ini adalah diberikan oleh seorang raja. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sebuah pena diberikan seorang raja, pengagungan kita, penghormatan kita kepada raja begitu besarnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa pemberian itu biasa saja? Tentu na'udzubillah min zalik. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang muslim itu diberikan oleh karunia, maka doanya adalah wa kasyartal wahid. Apa artinya? Apa maknanya? Engkau harus bersyukur pada seseorang yang memberi karunia tersebut. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang muslim yang hidupnya dari tidur sampai dia tidur lagi, hidupnya hanya mengeluh, bukan berarti yang salah itu bukan faktor ekonominya. Yang bermasalah itu bukanlah faktor sosialnya. Tapi apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah tauhidnya. Yang bermasalah adalah akidahnya. Maka seseorang yang berada tingkatannya itu tauhid, maka dia akan menganggap bahwa semua yang diberikan oleh Allah, baik itu nikmat, baik itu ujian, sama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berada puncak tauhidnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menuhankan Allah adalah Tuhannya, tidak menuhankan makhluk maupun benda, maka ketika dia mendapat nikmat, dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku, jadikan aku orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya,
Ketika orang yang tauhidnya ini tinggi, maka ketika dia mendapat ujian, maka dia juga akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang selalu bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ganjaran balasan yang didapatkan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, kata Allah, surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna wa ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, orang-orang yang bersabar itu balasannya itu tanpa batas, bighairi hisab, unlimited. Tapi bagi orang-orang yang menerima nikmat Allah, bersyukur kepada nikmat Allah, la in syakartum, kata Allah, barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, maka akan kutambahkan, kata Allah. Maka jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan ditambahkan. Tapi bagi orang-orang yang bersabar menerima ujian dari Allah, maka balasannya tanpa batas, bighairi hisab, unlimited. Seharusnya di bulan yang suci ini, bulan yang Ramadan ini, bulan yang mulia ini, kita harus memperbanyak sabar kita daripada syukur kita. Kenapa? Karena dunia adalah tempat ujian, karena dunia adalah tempat cobaan. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita berharap juga kita menjadi orang-orang yang selalu sabar menerima segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.